Bapak Ibu, ketika kitab Petrus ini, firman Allah ini diberikan oleh Tuhan kepada Petrus, ketika firman Allah ini diturunkan kepada Petrus oleh Allah, pada Rasul Petrus, kondisi jemaat Tuhan pada saat itu, pada gereja mula-mula betul-betul dalam pergumulan berat. Kenapa? Karena gereja mula-mula atau orang percaya mula-mula betul-betul mengalami penganiayaan, betul-betul mengalami kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu orang percaya itu mempertaruhkan nyawa. Mereka ada yang dibakar hidup-hidup, dijadikan tontonan, bertarung dengan binatang buas. Dan juga ada mereka yang mengalami cambukan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ketika firman Allah ini datang kepada Petrus untuk disampaikan kepada orang-orang percaya yang ada pada saat itu yang berada dalam sebagai pendatang, dikatakan bahwa mereka ini betul-betul mengalami situasi yang sangat sulit, bahkan lebih sulit dibanding dengan kondisi kita pada saat ini. Kenapa? Karena pergumulan mereka bukan pergumulan masalah kebutuhan hidup, pergumulan mereka bukan masalah makanan, pergumulan mereka bukan masalah usaha, pergumulan mereka bukan masalah keuangan, pergumulan mereka adalah masalah nyawa. Kenapa? Karena pada saat itu siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan mengalami aniaya, bisa juga akan dibunuh, bisa juga akan dipertontonkan, diadu dengan binatang buas, dan ada yang dibakar hidup-hidup. Kira-kira sama nggak pergumulan kita dengan mereka pada masa itu? Enggak ya? Kita nggak dipertontonkan untuk bertarung dengan binatang buas, betul? Kita nggak dipertontonkan untuk dibakar hidup-hidup, betul ya? Betul ya? Jadi kondisi mereka betul-betul mengalami situasi kondisi yang luar biasa. Saya katakan ketika kita mengalami gangguan, ketika gereja kita bermasalah pada tahun 2013, ada sebuah pergumulan yang luar biasa. Pergumulan apa itu? Pergumulan betul-betul kita itu berada dalam sebuah masalah yang luar biasa. Tetapi saya katakan masalah yang kita alami tidak sebanding dengan orang-orang yang ada, orang percaya yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena mereka orang Kristen, baik dari orang Yahudi, non-Yahudi atau Yunani, betul-betul mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat. Maka Bapak Ibu, pergumulan gereja mula-mula tidak sebanding dengan pergumulan kita pada saat ini. Seberat apapun pergumulan kita, tidak sebanding dengan orang Kristen mula-mula. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus dalam perjuangan orang percaya yang mula-mula sebagai perantau, dikatakan sebagai pendatang untuk membangun kehidupan ekonomi yang baik pada masa itu, untuk membangun kehidupan iman yang baik. Mereka betul-betul dalam perjuangan yang luar biasa. Pada saat itu orang percaya betul-betul dalam situasi penganiayaan yang hebat. Kemudian firman Allah yang datang untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan mereka, yaitu dalam bagian dikatakan tentang kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Kasih karunia adalah pemberian dari pribadi yang maha tinggi kepada pribadi yang paling rendah, bukan karena kelayakan sang penerima, tetapi karena kerelaan kehendak sang pemberi. Kasih karunia bukan sebuah hadiah. Sekali lagi saya katakan, kasih karunia bukan hadiah. Kalau misalnya Mikael juara 1 dapat hadiah, itu bukan kasih karunia. Dia dapat sesuatu karena dia belajar, karena dia juara 1, kan gitu ya. Nah dia dapat juara 2 ya. Itu hadiah. Beda dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang sebetulnya saya tidak layak menerimanya. Saya tidak layak mendapatkannya karena tidak ada hal yang bisa dilihat dari saya untuk saya layak menerimanya. Tetapi Allah melimpahkannya kepada saya bukan karena saya pintar, bukan karena cerdas, bukan karena saya kaya, bukan
tetapi karena kerelaan daripada Allah memberikan kepada saya. Ini namanya kasih karunia. Nah, hidup tentang kasih karunia ini ditekankan oleh Rasul Petrus dalam bagian ini. Kenapa? Karena ini yang akan membuat mereka bertahan dalam segala situasi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus, penting sekali belajar tentang kasih karunia. Kenapa? Karena manusia dalam keadaan berdosa dan tidak berdaya membutuhkan kasih karunia. Manusia digambarkan seperti berada dalam lumpur hidup. Semakin bergerak semakin tenggelam, semakin bergerak semakin tenggelam. Yang dibutuhkan manusia bukan kekuatannya lagi, tetapi pertolongan dari atas. Itulah yang namanya kasih karunia. Bapak Ibu saudara-saudara, nah hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang saya angkat supaya ini meneguhkan kita juga. Yang saya lihat dalam bagian ini yaitu hidup dalam kasih karunia. Bapak Ibu saudara, ketidakpahaman tentang hidup dalam kasih karunia menyebabkan orang hidupnya berantakan, hidupnya asal-asalan. Ketidakpahaman tentang kasih karunia menyebabkan orang tidak bertahan dalam segala keadaan. Ketidakpahaman tentang kasih karunia menyebabkan orang lemah ketika menghadapi tantangan. Tetapi ketika orang memahami kasih karunia, maka ia bisa mampu bertahan dalam segala keadaan dan mana. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena memang kita jelas dalam beberapa waktu ini terdampak dalam COVID-19. Ada yang mengatakan siapa yang terdampak itu yang dapat bantuan. Sebetulnya seluruh rakyat Indonesia semuanya tidak ada yang tidak terdampak. Semua kena dampak. Ya, semua kena dampak. Karena itu Bapak Ibu saudara, bagaimana supaya saya bisa tetap semangat? Bagaimana supaya saya bisa bertahan? Bagaimana supaya saya bisa menang? Kita harus belajar tentang suatu tema ini, yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana hidup orang yang berada dalam kasih karunia Tuhan? Bagaimana model hidup orang yang dalam kasih karunia Tuhan? Nah, di sini kita akan lihat ada 3 hal yang kelihatan dalam hidup seseorang ketika dia memahami tentang kasih karunia. Kalau dia tidak paham, dia akan hidup asal. Dia anggap hidup ini gampang, dia akan jalani hidup dengan seenaknya. Tetapi dia tidak akan bertanggung jawab dalam hidupnya, baik dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Tetapi ketika orang paham tentang kasih karunia ini, maka dalam konteks bagian yang kita baca ada 3 hal yang kelihatan yang akan muncul, yaitu yang pertama, orang itu akan hidup dalam pengharapan yang benar. Seseorang yang mengerti kasih karunia, seseorang yang tahu bahwa dia hidup karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan, maka orang itu akan hidup dalam pengharapan yang benar, pengharapan yang jelas, pengharapan yang pasti. Coba kita lihat, hidup meletakkan pada landasan yang tepat, hidup dalam iman yang benar, bukan iman yang semu, bukan iman yang abstrak, bukan iman yang asal, tetapi iman yang jelas. Kenapa? Karena ada orang bisa ke gereja, bisa baca Alkitab, tetapi hidupnya tidak punya pengharapan. Sehingga ketika ada pergumulan dihadapi dia nggak kuat. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam pengharapan. Jadi kalau orang yang mengerti tentang kasih karunia, dia akan hidup dalam pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar bagaimana? Dia meletakkan pengharapan bukan pada keadaan, dia meletakkan pengharapan bukan pada usahanya saja, dia meletakkan pengharapan bukan pada keluarga, dia meletakkan pengharapan bukan kepada suami atau istri, dia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Itu yang benar. Suami bisa berubah, istri bisa berubah, betul? Dulu langsung, sekarang langsung. Suami bisa saja berubah, dulu baik, sekarang galak kan gitu. Ada orang berkata bahwa saya nggak akan lalu tangan sama istri saya, nggak akan apa, baru punya anak 1, kadang-kadang ada belum punya anak sudah. Habis lagu apa? Lagu Dian Pisces apa? Bekas tambah tanganmu, kan gitu ya lagunya, ada gitu ya. Nah, ini tante nggak tahu lagu itu. Bapak Ibu Saudara, ini perlu sekali.
Bapak. Ya, jadi letakkan kepada Kristus. Coba kita lihat 13. Dikatakan dalam bagian ini, siap, sebab itu siapkanlah akal budimu. Apa dikatakan? Siapkan akal budimu. Pikiran harus dalam keadaan siap untuk melakukan sebuah tindakan. Ya, kalau di terjemahkan saya sempat pelajari, ternyata dia punya maksud ini, siapkan akal budimu. Jadi Petrus ingin supaya orang percaya mempunyai akal budi yang betul-betul siap, akal yang betul-betul bekerja, akal yang betul-betul sehat, akal yang betul-betul menghasilkan sebuah tindakan yang benar. Bapak Ibu Saudara, tidak asal. Pikiran yang asal akan mengakibatkan tindakan yang asal, betul ya? Betul enggak? Pikiran yang asal akan mengakibatkan tindakan yang asal, yaitu tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Kemudian dikatakan dalam bagian ini, waspadalah. Ada tebang nabi ya, waspada. Artinya dalam bagian ini adalah, saya melihat terjemah dalam bahasa Inggrisnya prudent, artinya bijaksana. Kayak ada prudensial kan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak lengah, tidak lalai, seperti orang yang sedang menggunting rambut. Coba Bapak Ibu suka gunting rambut, mungkin perempuan sekali setahun mungkin ya, mungkin gunting rambut sekali setahun atau sekali 6 bulan kan gitu ya. Kalau pasca dan kalau Natal kan gitu ya. Kenapa? Karena ada THR gitu ya. Enggak gitu Bapak Ibu. Mungkin ingin apa? Jadi kalau Pak Nadia sekali sebulan Pak Nadia gunting, sekali sebulan guntingnya biasa. Laki-laki sekali sebulan. Coba kita, kalau dia lagi gunting rambut, lalu dia enggak waspada, dia mengantuk, kira-kira rambut kita jadi apa? Jadi apa rambut kita? Saya pernah mendengar dari jemaat Tuhan, Bapak Nobel yang mungkin gunting di simpang itu, mungkin mengantuk yang gunting ini, kegunting telinganya sedikit luka. Pak Nadia tahu peristiwa itu. Ini maksudnya nggak waspada kan gitu ya, nggak bijaksana. Ini maksudnya. Ada yang seperti itu. Saya nggak pernah, tetapi mungkin yang lain pernah. Ini yang namanya waspada. Jadi dalam keadaan siap, nggak main-main, nggak asal. Profesinya dipertaruhkan. Jujur saya katakan, kalau tukang gunting sudah gunting telinga saya nggak mau gunting rambut lagi di situ. Kenapa? Profesinya buruk bagi saya. Dipertaruhkan. Saya nggak mau lagi. Bayangkan telinga bisa bergunting. Artinya dia mungkin mengantuk. Nah, dalam bagian ini Rasul Petrus mengingatkan waspada, prudent, artinya bijaksana, tidak lemah, tidak lalai. Seperti itu